Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Imam Bonjol Padang dengan NIM 2216010118. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi atau konten tentang Ma'rifatul Rasul dan hakikat manusia mentaati Rasul. Kita akan membahas dua poin, yaitu Ma'rifatul Rasul dan hakikat manusia mentaati Rasul. Yang pertama yaitu Ma'rifatul Rasul. Ma'rifatul Rasul adalah pengenalan terhadap Rasulullah SAW. Tidak hanya sekedar kita tahu silsilah Nabi, tidak hanya sekedar kita tahu sejarah yang telah dilakukan oleh Rasul, tetapi juga kita harus meyakini bahwa Rasulullah SAW adalah perantara yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dunia ini untuk menyampaikan ilmu, wahyu, dan juga tata cara beribadah kepada kita. Mengenal Rasulullah SAW ada 4 cakupan unsur yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah hijatul bashar ila Rasul, yaitu manusia butuh bimbingan untuk beribadah dari Rasulullah SAW. Seperti yang tadi saya bilang, Rasul adalah perantara yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan wahyu kepada kita. Perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala itu disampaikan kepada Rasul. Namun setelah itu Rasul menyampaikan kepada kita, dan kita harus mentaati perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasul. Yaitu dengan salah satu contohnya tata cara sholat, beribadah, berpuasa, dan ibadah-ibadah lainnya yang bisa kita ketahui. Yang kedua yaitu ta'arifatul Rasul. Manusia meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah manusia biasa secara fisik. Namun beliau adalah pilihan, memiliki akhlak mulia dan terpuji. Beliau adalah kekasih Allah. Satu-satunya Nabi yang digelari Habibullah adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau juga menerima wahyu untuk disampaikan kepada umatnya secara terang-terangan dan secara sembunyi-sembunyi. Wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad itu secara bertahap-tahap dan juga melalui mimpi. Yang ketiga yaitu adalah makanatur Rasul. Meyakinkan diri kita bahwa Rasulullah SAW itu adalah panutan tertinggi, manusia yang pantas dijadikan panutan di muka bumi ini adalah Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Beliau adalah salah satu manusia yang sempurna, pilihan Allah, dengan akhlak yang terpuji dan mulia, dan pantas kita jadikan panutan. Jika tidak ada Rasulullah yang menyampaikan ilmu kepada kita di muka bumi ini, mungkin kita sudah tidak mengetahui ilmu-ilmu apa saja yang wajib kita ketahui sebagai seorang muslim. Ilmu-ilmu apa saja yang kita aplikasikan kepada diri kita untuk kehidupan sehari-hari di dunia ini, kita tidak akan pernah tahu. Yang keempat yaitu khasa'isur Rasul. Memahami beliau dan meyakini diri kita. Beliau adalah memiliki sifat-sifat terpuji seperti yang saya bilang tadi. Salah satu contoh sifat terpuji yang paling mencolok yang ada di Nabi Muhammad yaitu adalah sidik, amanah, tabligh, dan fatanah. Sifat-sifat itulah yang menjadi acungan manusia di muka bumi ini sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, yang kita jadikan acungan untuk karakter diri kita dalam sehari-hari. Selanjutnya kita akan membahas tentang hakikat manusia mentaati Rasul. Hakikat manusia mentaati Rasul itu ada juga 4 poin yang harus kita ketahui. Seseorang tidak bisa mengaku beriman jika beliau tidak mengikuti Rasul. Sedangkan kita bersyahadat saja itu menyebut nama Rasulullah SAW. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi kita tidak bisa disebut seorang manusia yang beriman jika tidak kita yakini bahwa Nabi Muhammad itu bukan Rasul. Ketika kita tidak meyakini hal itu, kita belum bisa disebut sebagai manusia yang beriman. Yang kedua adalah jalan menuju kecintaan Allah. Jalan menuju kecintaan kepada Allah adalah salah satu dengan mentaati Rasul, yang seperti disampaikan oleh Allah kepada Muhammad. Wahai Muhammad, katakanlah, jika engkau ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu. Jadi Allah berperintah kita harus mengikuti Nabi agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah jaminan kebenaran. Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling jujur dan benar. Yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW tidak ada satupun kebohongan yang pernah disampaikan, dan tidak ada satupun kejanggalan yang pernah beliau sampaikan. Dari beliau hidup sampai beliau meninggal atau wafat, tidak ada satupun kebohongan atau berita yang tidak pasti yang beliau sampaikan kepada umat Islam. Yang keempat yaitu adalah penjaga fitrah manusia dengan mengikuti sunnah. Kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW itu adalah salah satu bentuk untuk menjaga fitrah kita sebagai seorang manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dulu, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.